Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-30 dari 80 topik. Hak dan kewajiban, macam-macam hak, dan sifatnya, bagian pertama. Pada umumnya, manusia memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupannya serta melakukan interaksi sosial dengan manusia lain. Berikut akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban, macam-macam hak, dan sifatnya. Peristiwa hukum menyebabkan hukum, yaitu hukum objektif beraksi menjadi aktif. Hukum objektif itu sendiri adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Karena peristiwa hukum, maka hukum memberi kepada subjek hukum haknya. Peristiwa hukum menimbulkan hak. Hak didefinisikan sebagai suatu tuntutan atau dapat juga dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dududuswara Mahmudin, dalam bukunya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum. Allen, merumuskan hak sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingannya. Holland, melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi. Terdapat teori-teori tentang hak, yaitu, 1. Teori kepentingan, Belangen teori. Teori ini dipelopori oleh Rudolf von Jhering, yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Hak itu sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum, yakni hak itu suatu kepentingan terlindung. Utrecht membantah teori ini dengan mengatakan bahwa hukum itu mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan hak dan kepentingan. Lagi pula, tidak jarang hukum melindungi kepentingan tanpa memberi hak kepada yang bersangkutan. Misalnya, bantuan sosial kepada orang miskin atau anak-anak terlantar. Hal ini dikarenakan ketentuan tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, tetapi tidak berarti bahwa fakir miskin dan anak-anak itu berhak atas pemeliharaan oleh negara. 2. Teori kekuatan, Wilsmach teori. Teori ini dipelopori oleh von Savigny dan Bernhard Windseit, yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberi oleh tata tertib hukum kepada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak tersebut maka yang bersangkutan dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dan sebagainya. Teori ini dibantah oleh Utrecht bahwa menurut teori ini orang gila dan anak di bawah umur tidak diberi hak, karena mereka tidak dapat menyatakan kehendaknya. Tetapi, mereka ditempatkan di bawah pengawasan atau perwalian, sehingga dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dan sebagainya juga. Hal ini dikarenakan yang menjalankan hak dari yang ditempatkan di bawah pengawasan atau perwalian adalah pengawasnya atau walinya. Selain itu, Utrecht mengemukakan bahwa menurut pasal 13 KUH Perdata tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak. 3. Teori fungsi sosial. Teori ini dipelopori oleh Leon Duguid, yang menyebutkan bahwa tiada manusia seorang pun yang tidak mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada suatu tugas kemasyarakatan. Tata tertib hukum tidak didasarkan atas hak dan kebebasan manusia, melainkan atas tugas-tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat. Dalam teori ini, pengertian hak diganti dengan pengertian fungsi sosial. Utrecht berpendapat bahwa teori ini memuat banyak hal-hal yang benar, tetapi sebagian besar sarjana hukum menganggap teori ini terlalu berlebihan atau overdriven. Dengan hak yang dimilikinya, seseorang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya. Misalnya, hak mendapat pendidikan dasar, hak mendapat rasa aman. Namun, kekuasaan untuk memperoleh hak tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang. Hak yang terkandung dalam suatu perjanjian kerja sama adalah hak nisbi atau hak relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Selain itu, Patton mengemukakan bahwa hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Suatu hak dapat timbul atas beberapa sebab, seperti a. adanya subjek hukum baru,
B. Adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. C. Seseorang yang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh hak itu. D. Kadaluarsa yang bersifat akuisitif, yaitu dapat melahirkan hak bagi seseorang. Fitzgerald sebagaimana dikutip Sacipto Raharjo, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut. A. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak. B. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. C. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hal ini bisa disebut sebagai isi dari hak. D. Commission atau omission menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak. E. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Utrecht mengemukakan bahwa cara memperoleh hak yaitu dengan cara, 1. Secara langsung. Suatu hak timbul karena suatu peristiwa hukum. Sehingga hak yang baru ada setelah peristiwa hukum itu terjadi, maka yang memperoleh hak itu mendapatkan secara langsung, tidak diberikan atau diserahkan dari subjek hukum lain. 2. Secara tidak langsung. Memperoleh suatu hak dari subjek hukum lain, di mana hak tersebut telah ada sebelum peristiwa hukum tersebut terjadi, maka perolehan haknya terjadi secara tidak langsung. Salmon mengemukakan bahwa pengertian hak yang dominan tersebut dapat ditafsirkan sebagai hak dalam arti yang sempit atau in stricto sensu. Di luar pengertiannya yang demikian, Salmon masih menyebut adanya 3 pengertian yang lain, yaitu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Apabila kita menyebut hak, maka sebetulnya semua pengertian itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu A. Hak dalam arti sempit. B. Kemerdekaan, atau liberties. C. Kekuasaan, atau power. D. Imunitas, atau immunities. Salmon mengemukakan karakteristik atau ciri dari hak yang diatur oleh hukum, yaitu A. Melekat pada seseorang. Orang ini disebut sebagai pemilik hak atau pemegang hak. B. Seseorang yang terkena oleh hak itu terikat oleh suatu kewajiban tertentu. Orang ini disebut memiliki kewajiban atau subjek dari kewajiban. C. Hak ini mewajibkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan bagi kepentingan pemegang hak. Inilah yang merupakan isi suatu hak. D. Melakukan atau tidak melakukan perbuatan tadi berkaitan dengan suatu objek tertentu. E. Setiap hak memiliki titel atau fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang atas dasar itu hak tersebut melekat pada seseorang. Itulah materi topik ke-30 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.